Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 yang dimentori oleh Kak Audia Fadila Alfat. Di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari final project kami. Di sini kami mengambil judul tentang analisis prediktif harga tiket pesawat menggunakan regresi linear dan decision tree. Untuk anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Aji Pangestu, lalu ada Arvin Rasyad, lalu ada Parasdia Mariawaningati, dan selanjutnya ada Rizka Aprilia Kairunisa. Yang melatar belakangi kita dalam pengerjaan final project ini yaitu kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam memesan tiket pesawat melalui platform online. Pengguna kini dapat dengan mudah membandingkan harga tiket dan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, harga tiket ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, kami menganalisis dataset pemesanan tiket pesawat untuk rute antara 6 kota di India dengan lebih dari 300.000 data poin. Kami menggunakan metode machine learning dan deep learning untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga tiket serta mengembangkan solusi untuk prediksi harga tiket yang lebih akurat. Lalu penggunaan metode regression dengan machine learning maupun deep learning ini menawarkan pendekatan yang efektif dan relevan untuk memenuhi kebutuhan. Studi kasus pada prediksi harga tiket penerbangan dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana aplikasi praktik dari analisis data dalam situasi nyata. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengembangkan model prediksi harga tiket penerbangan yang akurat menggunakan teknik regression dengan machine learning atau deep learning dan dengan memberikan akses ke data dan kode sumber yang terbuka. Ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan konsep-konsep analisis data serta praktik terbaik dalam machine learning maupun deep learning. Selanjutnya yaitu eksplorasi data. Di sini kami mengambil dataset yang digunakan untuk penelitian yaitu menggunakan clean dataset. Lalu di sebelah kiri ditampilkan tentang tabel informasi data. Di situ terdapat kolom non-null, count, dan data type. Untuk selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif. Di sebelah kiri ini menunjukkan data tidak mengandung duplikat dan selain itu juga data bebas dari nilai nol dan tidak terdapat nilai stream di dalamnya. Yang di sebelah kanan menunjukkan rata-rata, median, dan standar deviasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Sorry Arvin. Gimana ini? Ulang dong. Enggak usah. Lanjut aja terus. Dekat ya berarti? Ya. Oke, selanjutnya variabel price and duration. Sebelah kiri. Ini belum ngomong soalnya Arvin Si Paras dulu ngomong, selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya oleh Arvin gitu. Oh gitu. Itu belum Paras. Nah, ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arvin. Oke, selanjutnya variabel price and duration. Histogram sebelah kiri menunjukkan bahwa sebagian besar penerbangan memiliki durasi yang lebih pendek, sementara hanya sedikit penerbangan yang berdurasi lebih lama. Histogram yang sebelah kanan menunjukkan bahwa mayoritas penerbangan memiliki harga tiket yang lebih rendah, dengan hanya beberapa penerbangan yang memiliki harga sangat tinggi. Next. Selanjutnya adalah variable duration and class. Scatter plot sebelah kiri menunjukkan bahwa sebagian besar harga tiket cenderung meningkat seiring dengan bertambah durasi penerbangan. Untuk box plot di sebelah kanan menunjukkan bahwa harga tiket pada kelas ekonomi memiliki rentang yang lebih kecil dibandingkan dengan kelas bisnis. Oke, selanjutnya adalah variabel airline. Nah, histogram ini menunjukkan jumlah penerbangan berdasarkan maskapai dengan Vistara memiliki frekuensi tertinggi diikuti oleh Air India dan Indigo.
Selanjutnya adalah variabel airline. Histogram di kiri menunjukkan bahwa maskapai Vistara memiliki harga tiket tertinggi, kemudian diikuti oleh Air India. Untuk box plot sebelah kanan menunjukkan bahwa maskapai Vistara dan Air India cenderung menawarkan tiket dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya adalah variabel source city. Untuk histogram di kiri menunjukkan bahwa Delhi memiliki rata-rata tiket paling rendah dibandingkan dengan kota asal lainnya. Untuk box plot sebelah kanan menunjukkan bahwa Kolkata memiliki rentang harga terluas di antara kota-kota lainnya. Selanjutnya adalah variable destination. Histogram sebelah kiri menunjukkan bahwa terlihat bahwa Kolkata memiliki rata-rata harga tiket tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya. Untuk box plot sebelah kanan menunjukkan bahwa Kolkata memiliki rentang harga terluas di antara kota-kota lainnya. Oke, selanjutnya variabel departure time. Histogram sebelah kiri menunjukkan bahwa waktu late night memiliki jumlah penerbangan paling sedikit, sedangkan morning menjadi waktu dengan penerbangan terbanyak. Untuk histogram sebelah kanan, terlihat bahwa harga tiket penerbangan tertinggi terjadi pada waktu night, sedangkan tiket penerbangan terendah pada waktu late night. Oke, selanjutnya analisa korelasi. Di sini ada encode-nya, mengonversi fitur kategorikal menjadi numerik dengan menggunakan label encoder atau dari Skikitler. Nah, oke, setelah itu ini adalah agar kita pastikan ulang fitur kategori berubah menjadi numerik. Nah, inilah tampilan hasil di encode. Oke, selanjutnya adalah korelasi Pearson. Di sini adalah output yang menjadi plot dari korelasi Pearson. Yang pertama adalah korelasi positif sedang antara price dengan flight dan airline. Kedua, korelasi positif lemah antara price dengan duration. Setelah itu adalah korelasi negatif kuat antara price dengan class. Dan korelasi negatif lemah antara price dengan stop. Selanjutnya adalah korelasi Spearman, bisa dilihat pada outputnya. Korelasi positif sedang antara price dengan duration, flight, dan airline. Korelasi negatif kuat antara price dengan class. Korelasi negatif sedang antara price dengan days left. Korelasi negatif lemah antara price dengan stops. Selanjutnya adalah analisis multivariat. Box plot di kiri menunjukkan bahwa harga tiket bisnis secara signifikan memiliki harga yang lebih tinggi di semua kota, sedangkan untuk kelas ekonomi harga tiket lebih rendah. Untuk di sebelah kanan diketahui bahwa harga tiket maskapai Vistara dan Air India memiliki rentang harga yang lebih tinggi dibandingkan maskapai lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizka. Nah, selanjutnya kita masuk ke modeling data. Yang pertama ini ada sintaks untuk encode dari modeling data tersebut. Next. Nah, ini hasil dari encode-nya. Mekanisme kerja label encoder dimulai dengan mengidentifikasi setiap nilai unik dalam kolom kategorikal. Setelah semua nilai unik diidentifikasi, label encoder membuat peta atau mapping dari setiap nilai unik tersebut ke angka unik. Setelah peta ini dibuat, semua nilai dalam kolom kategorikal diubah menjadi angka yang sesuai berdasarkan peta tersebut. Nah, selanjutnya ada splitting data. Di sini tuh kita mendefinisikan X sebagai fitur dan Y sebagai label. Pada fitur X, kolom unnamed zero dan price dihapus karena tidak mempengaruhi nilai label Y yaitu price. Label Y yaitu price dinormalisasi dengan membaginya dengan 10.000 untuk memudahkan pengolahan harga tiket. Nah, di sebelah kiri terdapat sintaks dari splitting data dan pemilihan data menjadi data trading dan data testing untuk fitur X dan label Y. Parameter random state diatur ke 42 atau reproducible. Yang ketiga ada parameter test size diatur ke 0,33, artinya 33% dari data set digunakan sebagai test set dan 67% sisanya akan digunakan sebagai training set.
Ganti Rizka ya. Ininya yang share. Apa? Share. Kayak mana caranya? Ini kah? Halo. Keluar. Itu Infinity Mirror anjir, gimana caranya? Lanjut. Vin, bisa share ini nggak? Ini aku masih ngecek soalnya. Pin. Laptopku ngelag banget ini. Dari tadi kalau pakai ini Google Meet. Berapa sih coba deh. Ini mau buka apa? Mau buka oleh apa ini? Oh, bisa Bahasa belum? apa tadi? Oh, keluar ya? Ada. Enggak. Hide. Itu hide aja di hide. Ya udah keluar. Udah. Udah. Oh. Udah itu 24. Oke. Nah, selanjutnya ada linear regression. Regresi linear adalah algoritma machine learning yang bersifat supervised dan digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Model ini memetakan input atau filter ke output atau target dengan menggunakan persamaan linear. Berikutnya ada decision tree regressor. Model decision tree regressor adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik dari variabel target. Decision tree regressor membagi data menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan kondisi pada fitur tertentu, membentuk struktur seperti pohon. Dalam struktur ini, node internal mewakili fitur, cabang mewakili aturan pemisahan, dan node daun mewakili prediksi nilai target. Kemudian ada sequential deep learning. Berikut ini adalah sintaksnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke full syntax dan visualisasi data yang akan dilanjutkan oleh Haji. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan dengan Google Colab. Data modeling machine learning. Lalu setelah itu encode kolom kategorikal ke kolom numerik. Seperti airline, flight, source, city, departure time, stops, arrival time, destination city, class. Lalu kode selanjutnya memeriksa jika ada kolom kategorikal. Nah, maka outputnya tidak ada kolom dengan tipe data objek. Semua data sudah di-encode dengan benar. Oke, scroll ke bawah. Nah, lalu ada sintak dev model. Nah, di sini outputnya ada unit, airline, flight, terus source city, departure time, stop, arrival time, destination city, class, duration, dash life, dan price.
Lalu ada 300.153 row dan 12 kolom. Lalu tentukan fitur dan label. Di sini menggunakan unite dan price. Pemisahan kumpulan data ada xtrain, xtest, ytrain, ytest. Setelah itu linear regression. Pemodelan menggunakan metode regresi linear, yaitu ada R2, MAE, MSI, dan RMSI. R2 dengan output 0.9049, MAE dengan skor 0.4630, dan MSI dengan skor 0.4904, lalu dan RMSI dengan skor 0.7003. Maka outputnya seperti di bawah ini. Scroll. Lalu setelah itu tampilkan kolom prediksi harga untuk setiap baris data. X-nya menggunakan unite dan price, lalu Y-nya menggunakan price untuk predik. Nah, lalu outputnya seperti yang ada di gambar ini. Price predik. Dengan 300.153 row dan 1 kolom. Lalu save to CSV. Data prediknya menggunakan data predik dengan indeks false. Lalu discussion tree regression. Pemodelan menggunakan metode pohon keputusan. Lalu ada R2 juga, MAE, MSI, RMSI. Lalu outputnya R2 dengan skor 0.9818, MAE dengan skor 0.939, MSI dengan skor 0.0935, dan RMSI dengan skor 0.3059. Maka grafiknya seperti ini. Oke, lanjut. Lalu tampilkan kolom prediksi harga untuk setiap baris data. Nah, X-nya masih menggunakan unite price, lalu Y-nya masih menggunakan price. Maka outputnya sama seperti yang ada di sini. Oke, scroll. Save to CSV. Untuk menyimpan CSV. Ada data modeling atau deep learning. Membuat model. Lalu setelah itu mengompilasi model dengan sintaks seperti ini dan menggunakan early stopping. Lalu setelah itu melatih model dengan epoch 50. Scroll. Maka epochnya akan berjalan 1 sampai dengan 50. Nah, setelah itu di sini ada model arsitektur. Maka outputnya seperti gambar ini. Oke, scroll. Setelah itu evaluasi model. Ada R2, mean square, dan mean absolute. Dengan skor R2 0,981 dan mean squared error dengan skor 0.09 dengan mean absolute dengan skor 0.363. Lalu setelah itu tampilkan kolom prediksi harga untuk setiap baris data. Nah, setelah ini maka hasilnya seperti ini outputnya. Oke, lanjut. Setelah itu model saving atau testing load model. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini outputnya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu concat prediction and collection dataset. Di sini untuk memeriksa prediction dan clean dataset. Maka outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita akan mengambil file yang sudah kita buat atau dioperasikan tadi dengan sintak file .download data model prediction.csv. Oke, baik. Selanjutnya pindah ke PPT lagi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Paras. Baik, selanjutnya yaitu terdapat tabel evaluasi. Di sini dapat dilihat antara model dari linear regression, decision tree regression, dan sequential deep learning, dan juga sudah terdapat R2 score test, MSE, dan MAE.
Nah, berdasarkan evaluasi model ini, Decision Tree Regressor menunjukkan performa terbaik dalam prediksi nilai numerik dengan R2 skor terbesar sebesar 0,98185 dan kesalahan prediksi yang sangat rendah atau mean square error 0,09359 dan mean absolute errornya 0,09398. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang signifikan dalam menentukan harga tiket pesawat, yaitu kelas penerbangan, maskapai penerbangan, dan durasi penerbangan. Dalam upaya untuk menghasilkan prediksi harga tiket yang akurat, pendekatan menggunakan decision tree modeling telah terbukti efektif dengan mencapai performa tertinggi ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 98,19% dan tingkat mean absolute error atau MAE yang rendah. Dan hasil ini menunjukkan bahwa model decision tree mampu mengenali pola dan hubungan yang kompleks di antara variabel-variabel tersebut. Yang terakhir yaitu saran. Dalam meningkatkan industri perjalanan, terdapat beberapa saran berdasarkan laporan ini. Yang pertama yaitu terus kembangkan penggunaan teknik machine learning seperti regresi, decision tree, dan deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi harga tiket pesawat. Lalu penting juga untuk memantau faktor-faktor dinamis seperti kebijakan maskapai dan harga bahan bakar agar prediksi tetap relevan. Lalu optimasi pengalaman pengguna dengan informasi harga yang transparan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kolaborasi yang erat antara platform pemesanan dan maskapai penerbangan akan mendukung strategi penetapan harga yang lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu eksplorasi teknologi baru seperti AI dan analisis big data dapat memberikan wawasan tambahan untuk meningkatkan prediksi harga tiket pesawat dan efisiensi industri perjalanan secara keseluruhan. Baik, itu saja dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih.